Ya, selamat pagi untuk uh, sahabat Bawaslu, sahabat HPPS yang ada di Kota Sorong maupun di Papua Barat secara umum. Dan pada prinsipnya kita akan sedikit beredukasi lagi tentang fungsi tugas daripada HPPS, sehingga masyarakat perlu tahu tentang apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus bisa melakukan fungsi-fungsi daripada meminta keadilan atas apa yang mereka rasakan atau mereka dapati dalam perjalanan daripada pemilihan umum di tahun 2024. Yang perlu sahabat Bawaslu tahu atau sahabat Bawaslu tahu bahwa kita semua pada prinsipnya berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan beberapa perbawaslu yang harus kita jalani, apakah perbawaslu 5 tahun 2019 menyangkut sengketa ataupun perbawaslu 8 menyangkut penanganan pelanggaran. Nah, ini yang perlu dipahami baik oleh masyarakat atau peserta pemilu, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara dalam menghadapi persoalan-persoalan berkaitan dengan hak saudara di solimi ataupun tidak tercover, maka kami perlu menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sahabat-sahabat HPPS. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 kaitannya dengan pasal 454 penanganan temuan, ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yaitu temuan akibat daripada kegiatan aktif pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu. Kemudian yang kedua, akibat laporan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini yang tersyaratkan di dalam undang-undang atau perbawaslu. Pertama, yaitu warga negara yang sudah menikah atau sudah berumur 17 tahun, kemudian peserta pemilu itu sendiri, dan para pemantau yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk melakukan fungsi pemantauan terhadap kegiatan pemilu di tahun 2024 nantinya. Nah, seringkali kita dapat begini, bahwa masyarakat melihat seolah-olah mereka mengkomplain bahwa apakah Bawaslu itu bekerja dan memberikan keadilan atau tidak. Dalam artian bahwa mereka pernah melapor, namun dari sisi tindak lanjut mereka tidak mendapatkan apa seperti yang mereka inginkan. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada sahabat HPPS begini, masyarakat perlu tahu bahwa setiap laporan yang diberikan ke Bawaslu akibat apa yang mereka rasakan tidak ditemukan keadilan bagi mereka dalam sebagai peserta pemilu, maka mereka harus betul-betul memahami peran daripada Bawaslu untuk membantu mereka di dalam memberikan keadilan. Setiap peserta pemilu ataupun yang merasa bahwa dia diberikan keadilan, maka dia harus ke kantor Bawaslu dan dia harus terpenuhi dulu beberapa syarat yang ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 kaitannya dengan syarat-syarat formil maupun syarat-syarat material. Nah, ini yang harus diperhatikan baik. Dan di sisi lain, setiap kejadian yang dilaporkan betul-betul harus si pelapor tersebut betul-betul harus punya barang bukti ataupun kejadian yang terjadi pada saat itu, sehingga mereka tidak harus bolak-balik ataupun tidak merasa terzolimi akibat tidak dilayani oleh Bawaslu. Nah, kalau saat mereka sampai di kita atau di Bawaslu pada saat mereka melapor menyangkut penanganan pelanggaran, maka kejadian tersebut 7 hari dari kejadian yang ada dia harus melapor kepada Bawaslu. Dan pada saat dia sudah melapor kepada Bawaslu diwajibkan untuk menindaklanjuti temuan tersebut bila sudah terpenuhi syarat material maupun syarat formil. Nah, apa saja yang perlu dia laporkan di sini? Intinya bahwa dari sisi siapa yang berhak melaporkan itu terpenuhi, maka salah satu syarat itu sudah bisa kita tindak-lanjuti. Yang kedua, kejadiannya di mana? Siapa yang menjadi terlapor di situ? Kalau sudah ditemukan ataupun sudah ditulis secara baik, berkasnya sudah oke dari sisi yang diinginkan oleh undang-undang, maka Bawaslu secara hukum dia wajib untuk menindaklanjuti. Tetapi apabila dari sisi administrasinya belum lengkap, maka diberikan kesempatan 7 hari lagi untuk dia melakukan proses pelengkapan daripada berkas-berkas yang dia punya. Nah, kalau sudah lengkap, maka Bawaslu diberikan waktu
7 hari ke depan untuk menindaklanjuti, sehingga 14 hari dalam proses pelaporan itu menjadi bagian yang tidak bisa terlewatkan oleh Bawaslu. Nah, saat mereka sudah diterima, maka proses selanjutnya adalah bagaimana Bawaslu coba melihat kelengkapan daripada syarat material maupun formil, lalu dikaji oleh teman-teman di HPPS, lalu kami akan mengundang komisioner yang ada untuk bagaimana kita memplenokan kondisi masukan ataupun laporan yang dilaporkan oleh para peserta pemilu tersebut. Dan bila ada unsur yang kaitannya dengan pelanggaran pemilu, maka kami akan memplenokan dan kami akan merujuk itu kepada apa yang kita sebut dengan lembaga yang satu atap dengan Bawaslu, yaitu Sentra Gakumdu. Di wilayah itu kami akan melakukan kajian pula dari sisi yudikatif, dari sisi hukum, dari dua lembaga yang ada, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Dan pada saat kami melihat bahwa hal tersebut masuk, maka proses selanjutnya akan digiring ke pihak kepolisian. Nah, itu tugas kami di wilayah tugas Bawaslu. Sehingga saat kami sudah menerima, berarti kami juga harus sudah menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti. Semuanya sudah tercover dan kami akan melakukan fungsi pleno di sini juga untuk menyatakan bahwa dengan Sentra Gakumdu menyatakan bahwa proses ini dapat dilanjutkan ke tingkatan yang lebih di luar Bawaslu Kota Sorong. Nah, ini yang menjadi pembelajaran kita pada saat ini. Biasa yang menjadi sebuah kajian itu tidak dilanjutkan, itu akibat dari beberapa pelapor yang arah terlapornya itu tidak kenal dengan pasal yang ditentukan, pasal hukum ataupun pasal pidana yang ada di situ. Sehingga 3 lembaga yang ada di dalam Sentra Gakumdu melihat bahwa penempatan terlapor tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang, sehingga hal itu bisa ditepis atau bisa tidak ditindaklanjuti. Dan namun apabila semuanya itu sesuai dengan undang-undang, maka tidak ada cerita untuk tidak dilanjutkan ke pihak kepolisian. Jadi teman-teman HPPS, setelah dari Bawaslu akan digiring ke kepolisian, di pihak kepolisian pun akan melakukan fungsi memanggil para saksi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Sentra Gakumdu, sehingga mereka punya waktu yang ada sesuai dengan undang-undang. Mereka akan melakukan penyelidikan kepada para saksi dan melihat alat bukti, barang bukti yang menjadi bagian di dalam sebuah proses mengenakan pidana kepada orang yang dia katakan sebagai terlapor tadi. Sahabat-sahabat HPPS, setelah nanti polisi melakukan fungsinya, maka akan digiring ke pihak kejaksaan dan seterusnya ke pengadilan untuk diputuskan apakah laporan, apakah putusan yang sudah dibuat baik Bawaslu maupun kepolisian kejaksaan itu berkenan dan sesuai dengan pasal per pasal ataupun bisa dijatuhkan hukuman. Itu adalah hak prerogatif dari pengadilan. Nah, ini yang menjadi pembelajaran kita pada siang hari ini berkaitan dengan bagaimana pelanggaran pemilu itu bisa di-follow oleh Bawaslu. Nah, yang kedua yaitu pelanggaran administrasi. Nah, kalau pelanggaran administrasi, maka Bawaslu punya kewajiban untuk mengkaji hingga memutuskan. Sehingga memutuskan itu akan direkomendasikan kepada siapa saja yang terkait dengan kejadian daripada temuan pelanggaran administrasi tersebut. Kemudian yang berikut adalah penyelesaian sengketa. Nah, sahabat-sahabat HPPS, penyelesaian sengketa di sini ini berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan pelanggaran ataupun ada perselisihan antara peserta pemilu, sesama peserta pemilu dalam sebuah partai, atau peserta pemilu dengan KPU sebagai pemberi SK putusan menyangkut lolos tidaknya partai tersebut di dalam ikut serta dalam pemilu. Nah, penyelesaian sengketa ini pun prosesnya akan sama dengan yang dilakukan dalam penanganan pelanggaran, dan mereka harus mampu untuk melapor itu juga kepada Bawaslu. Oleh sebab itu sengketa ini
yang dilakukan oleh, yang diberikan mandat oleh undang-undang kepada Bawaslu, pertama yaitu proses mediasi. Proses mediasi ini kalau dilakukan secara baik dan kedua belah pihak mengalami mendapatkan sebuah putusan bahwa berdamai ataupun bisa tidak lanjut kepada adjudikasi, maka clear keputusannya di situ. Tetapi apabila dalam proses mediasi tidak ditemukan titik temu, maka proses selanjutnya adalah proses adjudikasi. Dan proses adjudikasi ini peran dari Bawaslu untuk memutuskan secara ingkrah menyangkut kejadian yang tadinya di mediasi tidak berhasil, lalu sampai kepada proses adjudikasi. Oleh sebab itu, sahabat Bawaslu, saya berharap sekali bahwa proses penyelesaian sengketa ini ada di ranah kami, tetapi di sisi lain kami cuma berharap kepada peserta pemilu untuk sedikit membaca atau sedikit memahami tentang aturan-aturan di dalam Perbawaslu maupun aturan undang-undang yang kaitannya dengan pemilu, sehingga kalau putusan KPU itu dianggap tidak memberikan nilai kaitan kepada peserta pemilu dalam satu partai ataupun di luar partai yang bersinggungan, yang bersengketa atau berselisih, maka putusan itu akan dibuat oleh Bawaslu setempat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sahabat Bawaslu dan sahabat TPS, kiranya apa makna daripada pertemuan kita di pagi menjelang hingga siang ini, saya berharap bahwa memang kita betul-betul untuk tidak melek. Kita tidak harus tidak membaca, kita tidak harus tidak memahami. Sebagai orang awam pun peserta pemilu, kita harus paham betul tentang aturan dan peraturan Bawaslu, aturan KPU yang menjadi bagian di dalam proses penanganan masalah, proses penyelesaian sengketa, proses penanganan pelanggaran administrasi, proses penanganan etika di dalam pemilu di 2024 nanti. Demikian beberapa hal yang kita sampaikan di pagi menjelang siang ini untuk pembelajaran bagi kita semua, supaya semua masyarakat, semua peserta pemilu, pemantau pemilu mampu untuk menerjemahkan tugas-tugas fungsi kami. Apabila persoalan tersebut dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, pahami betul tentang undang-undang sehingga Bapak Ibu sahabat TPS tidak serta-merta menyalahkan lembaga sebesar Bawaslu akibat kita tidak melakukan fungsi-fungsi seperti yang Bapak Ibu berpikir dari sisi fungsi yang negatif. Demikian dan selamat siang.